Oke, silakan Pak Austin. Baik, Pak. Jadi, selamat siang Pak Ihan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai medium access control yang merupakan lanjutan dari topik sebelumnya. Oke, jadi ini minggu lalu belum sempat dibahas mengenai FDMA, TDMA, sama CDMA. Terus, jadi sistem FDMA itu melakukan sharing medium dengan membagi pada frekuensi yang berbeda. Jadi dan sistem TDMA melakukan sharing medium dengan membagi medium jadi slot-slot waktu. Lalu yang ketiga itu ada CDMA. Nah, CDMA itu menggunakan jadi frekuensi dalam waktunya sama jadi yang dibagi user menggunakan frekuensi dan time yang sama, tetapi untuk informasinya bisa di recover dengan code-code yang unik gitu. Jadi menggunakan kode-kode. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut mengenai CDMA. Nah, jika dilihat pada gambar di sebelah kiri terdapat 3 channel yang menggunakan spreading code yang berbeda-beda. Nah, setiap informasi yang akan masuk ke dalam channel dan akan dilakukan jadi setiap informasi yang masuk ke dalam channel dikalikan dengan spreading codes-nya. Lalu terdapat sum signal yang merupakan hasil jumlahnya dari ketiga channel. Misalnya itu ada plus 1, min 1, min 1, min 3. Didapatkan dari menjumlahkan 3 baris di atasnya gitu. Jadi ini min 1 plus 1 plus 1 jadi plus 1 gitu. Terus ada min 1 plus 1 jadi min 1. Gitu. Dan seterusnya gitu, ada banyak gitu. Lalu selanjutnya pada gambar di sebelah kanan itu adalah contoh pada buku Gracia untuk melihat informasi yang dikirim melalui channel 2. Jadi integrator output-nya merupakan hasil penjumlahan dari korelator output, sedangkan korelator output didapatkan dengan mengalihkan sum signal dengan channel 2 sequence. Jadi ini ada plus 1, min 1. Jadi korelator output-nya merupakan hasil perkalian antara keduanya yang jadi min 1. Dan seterusnya. Jadi ini ada min 1 plus 1, min 1 jadi min 1, min 1 kali min 1 jadi plus 1. Dan seterusnya sehingga hasil dari korelator output ini jika dijumlahkan akan jadi integrator output minus 4. Dan minus 4 ini memiliki arti informasinya merupakan 0, sedangkan plus 4 ini memiliki arti informasinya merupakan 1. Jadi kalau minus 4 plus 4 minus 4 jadi 0, 1, 0. Ini sesuai sama yang channel 2 ini ya. Jadi ada tulisannya 0, 1, 0 ini. Jadi benar. Jadi fungsi Walsh-Hadamard itu kalau di slide sebelumnya itu menjaga sifat ortogonalitas. Nah, struktur dari Walsh-Hadamard itu dihasilkan dengan replika dataset pada bagian atas kanan, bagian atas kiri juga, terus sama bagian bawah kiri. Dan bagian kanannya itu merupakan komplement dari datasetnya. Jadi ini pakai dataset yang di atas ini 0, 0, 0, 1, sehingga tinggal direplika saja di bagian kiri kanan atasnya, dan di bagian kiri bawah, dan di bagian bawah kanannya menggunakan komplement dari datasetnya. Nah, kemarin sudah sempat dibahas mengenai CSMA with collision detection atau CSMA-CD yang digunakan pada medium yang berkabel. Nah, sekarang ada beberapa masalah yang timbul apabila CSMA with collision detection tersebut dipakai pada medium wireless. Jadi, seperti yang ditulis, ada masalah sulit dalam mendeteksi collision, jadi udah nggak sesuai lagi dengan namanya. Terus ada radio environment juga tidak terkontrol sebaik pada wired medium, atau artinya transmisi yang terjadi pada LAN lainnya dapat memicu terjadi interferensi. Terus ada hidden station problem yang akan dijelaskan pada figur 6.64 ini. Jadi pada figur 6.64 ini diperlihatkan bahwa terdapat 3 station, yaitu station A, B, dan C. Jadi ketika station A dan C coba melakukan transmisi kepada station yang berada di antara mereka, yaitu station B ini, karena wireless, jadi kan ada jarak di antara, maksudnya ada jarak di antara setiap station ini. Jadi dari station A dan C ini juga terdapat jarak. Maka kedua station tersebut tidak dapat mendeteksi transmisi yang dilakukan. Jadi collision itu bisa terjadi. Maka dari itu diperlukan atau station A itu tidak bisa mendeteksi transmisi dari station C, makanya disebut hidden station gitu ya.
Maka dari itu diperlukan CSMA CA atau CSMA with collision avoidance. Jadi setelah ini akan membahas mengenai CSMA CA ini. Jadi hidden station problem itu diatasi dengan adanya RTS dan CTS. Jadi RTS itu merupakan request to send dan CTS adalah clear to send. Jadi kalau pada frekuensi figur 6.7 ini, ketika station A ingin mengirim data informasi kepada station B, station A akan melakukan izin terlebih dahulu atau RTS terlebih dahulu kepada station B, apakah boleh mengirimkan informasi. Jadi ketika station B merasakan bahwa aman untuk mengirimkan informasi karena station C tidak mau mengirim informasi, dikirimkan clear to send kepada station A dan juga semua station lainnya agar A tahu kalau misalnya itu aman untuk mengirimkan informasi dan untuk menginfokan station lainnya bahwa ada station yang ingin melakukan transmisi data. Sehingga collision itu bisa dicegah. Nah, selanjutnya ada CSMA-CA ini memanfaatkan basic operation-nya itu memanfaatkan random backoff untuk menghindari collision. Jadi ketika selama DIFS medium tidak sibuk, maka backoff timer akan dihitung mundur. Jika dihitung mundur dan medium pada saat dihitung mundur dan medium itu sibuk, maka timer akan freeze. Sebaliknya apabila timer selesai menghitung sampai 0, maka data akan ditransmisikan. Nah, jika ada dua station menghabiskan timernya secara bersamaan sehingga melakukan transmit secara bersamaan, maka akan terjadi collision dan akan melakukan back-off algorithm dengan back-off slot yang lebih panjang. Itu time-nya bersifat eksponensial, jadi panjangnya jauh. Nah, ini ada MPDU with RTS dan CTS. Jadi bisa dikatakan DIFS itu digunakan untuk pembukaan dan penutupan proses pengiriman data ini berdasarkan saya yang amati ya. Jadi apabila selama DIFS channel tidak sibuk, maka dilakukan RTS. Jadi DIFS itu dipakai sebelum RTS dan setelah ACK ya, setelah acknowledge. Terus SEFS itu dipakai untuk memberi waktu antara RTS dan CTS. Jadi itu short aja cukup. Ini ada tulisannya short interframe space. Dan jadi di antara RFS, CTS dan pengiriman data serta antara data dengan ACK. Sedangkan pada station lain ini kan untuk yang di atas ini untuk transmisi antara source-nya dengan destinasi, artinya dua-duanya sedang aktif bekerja. Nah, kalau yang lain itu kan sedang menganggur menunggu waktunya. Jadi sedangkan pada session lainnya itu akan sabar menunggu atau defer access itu. Dan setelah defer access atau penundaan maka dipakai DIFS yang mungkin akan dilakukan kalau misalnya ingin melakukan transmisi atau melakukan real time selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah saya akan bahas tentang mengenai bridge pada LAN. Jadi fungsi bridge adalah untuk melakukan frame filtering. Dengan frame filtering tersebut, bridge mampu mencegah sinyal untuk menyeberang ke LAN lainnya apabila transmisi yang diperlukan hanya transmisi lokal. Artinya, misalnya transmisi S1 ke S3, itu kan transmisi lokal, jadi nggak perlu nyebrang ke LAN 2. Dan cara ini dilakukan oleh bridge dengan memperhatikan MAC address-nya. Jadi nanti ada namanya source address, ada namanya destination address. Nah, jadi itu bridge melakukan memperhatikan MAC address-nya. Sehingga bridge ini bekerja pada layer MAC. Lalu ada yang disebut dengan transparent bridge. Kata transparent memiliki arti bahwa keberadaan bridge pada jaringan ini tidak diketahui oleh station-station. Cara kerja dari transparent bridge adalah misalnya station 1 ingin melakukan, misalnya station 1 ingin mengirimkan data kepada station 5, sehingga frame akan membawa informasi berupa alamat sumber data, yaitu dan alamat tujuan data yang akan sampainya di mana gitu. Jadi pertama data tersebut akan sampai kepada B1 atau bridge 1. Bridge akan mengenali data tersebut berasal dari station 1 dari MAC, address yang telah dibawa tersebut, dan akan mencatat juga dari mana data tersebut sampai, yaitu karena nyampenya dari sebelah kiri yaitu port 1. Lalu B1 itu akan mencari destination address pada tabel.
karena belum ada informasi apa-apa, kan masih dalam proses pembelajaran, pasti nggak akan ditemukan pada tabel dan akan diteruskan yaitu kepada bridge 2. Lalu proses yang sama terjadi pada bridge 2, catat source address-nya, lalu dikirim kepada LAN 3. Dan pada LAN 3 itu ditemukan ternyata ada station 5 di sana, sehingga S5 itu menerima datanya. Terus informasi pada table itu akan terus bertambah jika dilakukan proses pengiriman terus-menerus ya. Jadi proses tersebut bisa dibilang proses pembelajaran. Misalnya contoh kedua yaitu ketika S3 itu mau mengirimkan informasi data kepada S1. Nah, B1 dan B2 itu akan sama-sama menerima MAC address dan mencatat sumber data dari S3. Nah, S3 kalau dari B1 itu diterima dari port 2, sedangkan dari B2 itu diterima dari port 1, sehingga dicatat ya S3 dari port 2, S3 dari port 1. Lalu masing-masing bridge akan menjembatani ke LAN selanjutnya, yaitu LAN 1 dan LAN 3, sehingga sampai tujuan kepada S1 pada LAN 1. Sebaliknya pada LAN 3 tidak ditemukan sehingga transmisi berakhir. Jaringan tersebut masih dalam proses pembelajaran sehingga wajar apabila proses transmisi tetap terjadi pada LAN 3. Kira-kira begitu cara kerja dari transparent bridge. Lalu pada bridge juga mungkin yang sebut nanti namanya loop. Nah, loop ini bisa berakibat dua, yaitu bisa meningkatkan redundancy, itu kayak alternatif transmisi, jadi jalannya mungkin bisa lebih banyak gitu ya. Tapi buruknya itu bisa menyebabkan flooding data atau kebanjiran data. Nah, ini saya tulis di bagian bawah. Nah, ini loop itu tidak terjadi pada saat learning process yang dibahas pada slide sebelumnya. Loop yang dimaksud adalah terdapat lebih dari satu path atau lebih dari satu jalan yang bisa dilewati untuk menghubungkan dua LAN. Jadi loop ini bisa berakibat dua, yaitu positifnya tadi, yaitu bisa meningkatkan redundancy system, tapi buruknya itu bisa menyebabkan flooding atau broadcast. Kayaknya disconnect nih, Pak Austin. Untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan memutuskan jalur tertentu pada bridge untuk mencegah loop tersebut terjadi. Jadi pada setiap spanning tree algorithm diperlukan adanya unique bridge ID. Nah, ini misalnya pada bagian kanan ini ya. Pada setiap bridge itu ada unique port ID-nya, serta semua bridge juga harus mengenali unique MAC group address-nya. Misalnya pada gambar sebelah kanan tuh terdapat bridge 1 dipakai sebagai root bridge sebab memiliki ID number itu yang paling kecil. Terus kode-kode yang dipakai pada setiap port, kode-kodenya itu mesti dipakai juga pada setiap port. Jadi ini ada RD1, D2 gitu ya, ada R, ada ya itu kode-kode yang berserta angkanya. Terus R itu menandakan root dan D itu menandakan designated port. Ya, designated port. Jadi jika kita lihat pada spanning tree, mereka berusaha untuk mematikan beberapa jalur atau jalan untuk mencegah terjadinya looping. Nah, ini misalnya pada figur di kanan ini, ada B2, B4, dan B2, B4, dan B7. Lewat B3 ini menuju ke LAN 4. Sekian, Pak. Presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, thank you Pak Austin. Ada pertanyaan nggak Pak dari Pak Austin sendiri? Saya ada pertanyaan sih, Pak. Jadi itu di bagian mana ya? Oh, ini. Jadi kalau yang bakal terjadi kalau misalnya station A, C, terus mengirimkan RTS yang bareng-bareng nih, Pak. Terus pada saat yang bersamaan juga B ngirim. Ya, ini koneksi saya mungkin kurang stabil ya, atau di tempat Pak Austin yang kurang stabil kadang-kadang. Halo, Gimana Pak? Pak? Pertanyaannya tadi nggak tertangkap. Halo, Pak. Ini Bapak masih mute, Pak. Iya, kayaknya koneksi saya kurang stabil. Tadi pertanyaannya gimana? Ada RTS sama CTS yang bersamaan atau gimana?
Iya Pak, jadi kalau misalnya A ini A sama C kirim RTS-nya bareng-bareng Pak. Terus kan kalau B itu kan ngirim clear to send kan ke semua station Pak. Jadi mungkin C bisa ngira kalau misalnya clear to send yang dimaksud itu mungkin dari dia juga bisa nggak Pak? Jadi maksudnya itu kan nggak secara apa mendetail kalau misalnya clear to send-nya cuma boleh buat A doang gitu. Jadi bisa terjadi collision nggak Pak kalau misalnya pada pada kondisi seperti itu gitu Pak? Oh, oke oke. Jadi tuh gini, ini ya coba saya share screen nih. Jadi sebenarnya kan hidden station problem ini apa kasus khusus ya, di mana apa jarak antara terutama yang ujung ke ujung ini di luar area coverage ya. Biasanya kalau WiFi yang pakai CSMA-CA itu cuma bisa sekitar 100 meteran. Jadi bisa aja A ke B ini masih dalam 100 meteran, B ke C masih dalam 100 meteran, tapi total dari A ke C ini udah di atas 100 meteran sehingga A nggak bisa dengar C, C nggak bisa dengar A juga. Tapi mereka sama-sama bisa dengar B ya karena jaraknya masih masuk ya. Nah, RTS sama CTS itu dilengkapi dengan address ya. Jadi kalau misalnya katakanlah A kirim RTS, C kirim RTS juga. Jadi dua-duanya kan request mau sending ya. Mereka taunya B kosong ya dan medium kosong gitu ya. Nah, waktu B itu nangkep ya, entah yang A dulu atau yang C dulu, dia akan kirim CTS dan di dalam CTS itu akan bilang station mana yang berhak mancar karena clear gitu ya. Jadi kalau dia bilang di dalam CTS-nya itu A yang clear, nanti si C ini dengar juga CTS-nya dan tahu, oh bukan saya yang boleh sending gitu orang lain. Walaupun si C itu nggak bisa dengar A, tapi dia tahu karena si B itu kirim clear to send-nya bilang A yang boleh sending gitu. Sehingga proses berikutnya antara A sama B, C-nya diem karena C-nya tahu. Ya dan CSMA-CA itu kan sangat sopan ya tadi ditunjukkan pakai ini ya. Jadi si CSMA-CA itu hanya akan mulai back off random back off ini kalau memang seluruh proses dari pengiriman data dari station line itu udah beres. Begitu ya dan apa? Proses pengiriman itu tercakup juga dari ini ya data NAV ini. Ya jadi kalau si apa si C itu dengar RTS terus dengar CTS terus dia tahu nih berapa lama lagi nih karena seluruh proses pengiriman data itu nanti ada CTS-nya, ada datanya bakal lewat, terus nanti ada ACK, dia tungguin dengan sabar. Pokoknya dia nggak berusaha merangsek masuk masuk ke medium gitu. Nah, udah ini semua habis karena dia tahu ada data NAV ini. Begitu ini semua habis, dia baru tunggu lagi. Nah, tapi kan waktu tunggu itu juga beda-beda ya, ini tadi ya. Jadi ada yang short interframe space, ada yang PIFs, ada yang DIFs. Yang paling panjang DIFs karena itu nanti udah mengarah kepada pengiriman data. Jadi yang buat ACK misalnya pakai shifts ya. Jadi kalau yang nunggu-nunggu ini habis dengar NAV, dia pasti harus nunggu diffs. Ya, tapi kalau misalnya ada ACK atau pokok data atau apa dari tempat lain itu belum selesai, itu waktu tunggunya shift terus duluan masuk. Begitu duluan masuk nanti yang ini yang harus nunggu itu sabar lagi gitu ya. Jadi sabar-sabaran terus gitu karena sangat sopan ya dan apa kalau ada data lain yang lebih mendesak ya kayak CTS, ACK itu yang pakai shifts yang pakai short interframe space itu diduluin. Nanti kalau semua udah tenang, terus udah nunggu diffs, terus back of propagation timernya habis, nah baru dia berusaha gitu ya. Terus kalaupun collision nanti dia back off lagi tapi back off yang lebih sopan lagi gitu ya. Wait time-nya diperpanjang gitu. Jadi ini pakai strategi yang luar biasa sopan, berlapis-lapis waktu tunggunya. Dengan demikian collision itu sebisa mungkin dihindari karena kalau collision semua rugi sih ya bandwidth itu terbuang percuma dan nggak ada yang bisa receive gitu ya. Nah jadi strateginya ini agak beda ya dibanding CSMA CD karena kalau di kabel bisa ya collision detection kalau di udara nggak bisa. Plus ada hidden station problem ini yang jadi problem tambahan ya karena kalau
memang nggak bisa saling dengar, ya udah ya mau teriak-teriak kayak apa nanti yang terjadi collusion aja gitu ya. Memang harus ngandalin RTS CTS ini sih kalau hidden station problem gitu. Ya Pak, terjawab Pak. Berarti ada addressing, jadi saya ya terjawab. Ya Kalau karena misalnya yang kalau nggak ada addressing jadi repot ya. Memang selalu harus pakai addressing sih. tadi PIFs itu yang itu kalau saya lihat di figur kagak dipakai Pak ya. Maksudnya dipakainya kapan Pak? Eh, DFS. Iya memang yang sering dipakai shift sama diffs ya. Iya. Nah, Iya di dalam ilustrasinya sih gitu. Mungkin harus baca ke ini ya apa Garcianya, mungkin ada yang lebih detail kali informasinya. iya, Pak. Tapi idenya sebenarnya secara umum ya, waktu tunggu itu aja ada 3 lapis dan ada perbedaan panjang ya, sehingga pertukaran data yang lebih urgent itu akan didahulukan ya. Karena kalau udah ada data dikirim terus nungguin ACK gitu ya, itu kalau kesamber sama stasiun lain kan langsung bubar ya transmisi yang sebelumnya ya. Jadi rugi ya. Jadi pengaturan arsitektur ngakses ke udaranya itu memang mendahulukan data yang lebih mendesak gitu ya, artinya nunggunya lebih pendek. Kalau dia memang mulai transmisi data yang baru, kamu sabar aja gitu sampai yang lain itu selesai duluan gitu. Jadi idenya gitu sih. PIPS itu mungkin ada gunanya ya jenis data apa yang lain, tapi artinya dia punya derajat waktu tunggu yang berlapis-lapis sehingga urgency data itu bisa ada variasinya yang dihandle dengan berbeda sih. Tapi semua mekanisme itu tuh terpicu karena di udara jadi repot ya kalau mau ngapa-ngapain, dan tabrakan itu kan dari mana-mana ya, siapa aja yang mancar di saat itu. Dan ini kan CSMA-CA dipakai di WiFi ya. Tiba-tiba ada stasiun baru muncul, nyalain laptop atau apa, terus langsung rebutan di udara yang sama ya. Jadi benar-benar chaotic, benar-benar butuh aturan kesopanan yang lebih baik ya kalau nggak mau terlalu banyak collision gitu. Nanti throughput-nya jelek banget kalau collision dulu. Ada pertanyaan lagi nggak Pak? Belum sih Pak. Nah, tadi waktu jelasin CDMA ya, saya nggak tahu juga apakah operasi matematikanya jelas ya. Tapi bisa dilihat di ilustrasi gambar sebenarnya yang dilakukan. Nah ini biasanya komplikasinya ya, karena dia pakai notasi 110 ya. Tapi di dalam prosesnya sebenarnya 110 itu dia terjemahkan menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk perkalian, yaitu +1 sama -1. Ya, jadi banyak juga buku yang notasinya itu kalau dia pakai informasi biner pakainya +1 dan -1 langsung dari awal, nggak pakai 1 dan 0 ya. Karena 0 ini awkward sih. Mau dikaliin jadinya 0 gitu. Karena dia harus pakai perkalian modulus 2 gitu ya. Tapi kalau +1 sama -1 dikaliin itu straightforward ya. -1 kali -1 ya 1, 1 kali -1 ya -1 gitu ya. Karena proses direct sequence CDMA ini operasinya perkalian. Nah, jadi ini begitu dia udah jadikan codingnya jadi -1 dan +1, terus dia gambar ya. Jadi ini -1 semua untuk channel ini. Karena kan kita lihat kalau channel 1 ini 110 ya, sehingga coding yang dipakai itu -1 semua. Ya jadi kalau 1 dikali -1 ya jadinya -1 semua ya. Jadi data dikali coding itu menghasilkan ini data yang ditransmisikan gitu ya. Dan karena codingnya beda, setiap channel ini punya pola yang berbeda. Lalu sinyal dari channel 1, 2, 3 ini yang udah dalam code -1 dan +1 ini dijumlahkan. Nah, penjumlahan juga dengan +1 -1 lebih straightforward ya. Kalau dijumlahin 0 dia nggak berubah, tapi sebenarnya pokoknya secara matematika kagak enak itu kalau 0 sama 1. Memang secara logika biasanya itu yang umum dilakukan, tapi begitu kita mau operasi
matematika dan terutama di dalam sistem CDMA biasanya orang memang convert ke +1 -1 ini nih. Ya, yang mungkin kalau dibaca nggak terlalu terburu-buru bacanya, nggak terlalu detail, jadi membingungkan ya kenapa ada konversi ini dulu gitu. Tapi itu demi ilustrasi perkaliannya ini jadi gampang. Ya. Lalu di receiver ini data yang ditransmit ini sama dengan yang ini penjumlahan ini. Nah itu tinggal dikaliin lagi sama channel 2 dan ini juga jadi gampang karena ini -1 kali +1 dapatnya -1 ya. Terus +1 kali -1 dapatnya -1. Begitu terus ya. Lalu habis itu yang di dalam satu slot simbol ini dijumlahin. Ya, ini sehingga kalau dijumlahin ini -4 terus ini -3 ya. Pak. Iya. Ditambah -2 jadi -5 tambah 1 -4 gitu ya. Nah, jadi -4 ini kalau dibagi dengan panjang code-nya dibagi 4 dapatnya -1. Gitu ya. Jadi di receiver itu cukup mudah juga proses perhitungannya, tinggal dikali dengan codingnya terus dijumlahin. Dijumlahin dan dibagi panjang code harusnya langsung mendapatkan hasil -1 atau +1. Ya, jadi ini kan makanya -4 +4 sama -4. Begitu dibagi 4 dapatnya -1 +1 -1. Ya, jadi operasinya tuh operasi korelasi karena korelasi itu artinya dikaliin terus dijumlahin. Ya, jadi begitu itu mau terjemahkan ke dalam operasi yang matematika jadi sangat mudah. Ya kalau kita beroperasinya dengan +1 -1 begitu sebagai kode binary-nya gitu. Dan ini bisa diilustrasikan semacam itu jadi oleh Garcia dan kelihatan ya datanya ini -1 +1 -1 ini adalah yang channel 2 ini ya 0 1 0 ya, tapi itu kan -1 +1 -1 ya. Nah, mudah-mudahan itu CDMA-nya jadi jelas. Terus ini membentuk code-nya tadi benar pakai Walsh-Hadamard code. Terus Walsh-Hadamard code juga ada yang nulis nolnya jadi -1 ya, daripada nulis 0 sama 1 gitu ya, supaya memudahkan juga sih. Nah, kurva yang ini ya, ini adalah idenya. Ini CSMA CD nih yang dipakai di kabel. Itu sangat tergantung dari parameter ini ya, delay propagation. Jadi kalau delay propagation-nya makin panjang, ini 0,2 misalnya, dibanding 0,01, ini delay-nya kecil, maka load traffic yang bisa lewat, kalau delay-nya panjang juga makin kecil gitu ya. Ini tuh problemnya panjang kabel. Ya, jadi kalau kabel Ethernet yang dipakai untuk koneksi PC gitu ya ke jaringan, kalau dia lebih panjang dari spek tertentu yang dari kabelnya gitu ya, ininya bisa turun nih throughput-nya. Kenapa? Karena si CSMA CD itu kan dia kalau mendeteksi collision dia tergantung juga dari delay transmisi ya. Jadi kalau station itu transmit terus si station berikutnya itu jauh, dia tergantung delay-nya baru di sono bisa detect. Ya, begitu dia detect collision baru dia kasih jamming signal terus semua orang diem ya di jaringan. Nah, jadi kalau makin panjang kabelnya, detection collision-nya jadi makin lambat. Ya, jadi artinya selama belum ke-detect terus selama belum ada yang teriak jaringan itu jadi diem lagi, maka selama itu juga bandwidth kebuang. Ya, jadi dengan demikian throughput itu turun gitu. Jadi pada kenyataannya kalau jaringan LAN kita itu gede ya, terus kita paksain tarik kabel panjang-panjang gitu ya, misalnya lantai gedung itu gede dan lain sebagainya, terus kabelnya lewat atap muter-muter sampai melewati spek gitu ya, lama-lama performa seluruh jaringan itu LAN-nya akan turun sih. Ya, jadi ini ada problem itu tuh yang kita nggak bisa tutup mata ya kalau kita desain jaringan kita gitu. Kalau memang jaraknya udah di luar jangkauan yang wajar berdasarkan spek kabel, ya harus dibuat LAN yang baru ya supaya terpisah gitu, supaya
menurunkan total throughput di LAN yang sedang didesain itu gitu ya. Itu ada aspek itu sih. Nah, terus tadi Pak Austin juga bahas soal bridge ya. Ini tuh kalau ada LAN 1 sama LAN 2 ya. Model komunikasi itu addressing yang dibaca ya. Komputer mana mau transmit ke komputer yang mana itu di level data link itu pakai MAC address. Jadi ini belum sampai network layer di layer ketiga terus pakai IP address. Ini masih di layer 2 ya. Jadi bacanya MAC address. Karena MAC address itu adalah address-nya mesin gitu ya, address-nya hardware ya. Ethernet card-nya itu yang buat jaringan itu punya address hardware yaitu MAC address. Nah, masalahnya adalah kalau kita punya LAN ya, terus di sini ada puluhan komputer yang atas, di bawah ada puluhan komputer juga, maka di jaringan itu berseliweran MAC address banyak ya. Dan karena sistemnya tuh flooding. Ya, jadi sistem untuk cara bisa tahu MAC address ini punya siapa ya adalah pokoknya membanjiri jaringan aja gitu. Jadi semua orang akan dengar alamat address semua orang yang terkonek di LAN yang sama. Ya. Begitu dikasih bridge, maka komputer-komputer ini yang teriak-teriak sama-sama ini jadi terpisah dengan komputer yang lain. Ya, jadi bridge itu basically semacam tembok ya yang memisahkan supaya keributan di jaringan yang satu ini local area network yang satu nggak tembus ke yang lain. Tapi di bridge ini yang penting dia tahu kalau dia punya 2 port ya, punya 2 pintu, kalau mau mencapai komputer yang tertentu dia harus lewat pintu yang mana ya. Nah, bridge ini juga bisa lebih dari 2 pintu ya, cuman demi kesederhanaan ini Garcia nyontohin yang 2 pintu doang ya, dan kelihatan bahwa si bridge ini tuh belajar setiap kali ada transmisi dia nyatet. Misalnya dia jadi tahu bahwa S1 itu ada di port yang pertama. Sementara kalau yang lain-lain nggak transmit, ya dia nggak tahu, dia tunggu ya, begitu datanya flooding memenuhi jaringan ini, dia tangkap, dia dengar, dia catat di routing table-nya gitu ya. Jadi kalau udah dinyalain lama, nanti routing table-nya ini jadi tambah ya, misalnya bridge 1 ini jadi tahu bahwa S4 yang di sebelah sini ini harus lewat port 2. Ya, dia terserah di jaringan situ kayak apa, tapi pokoknya di dirinya sendiri dia tahu kalau mau ke S4 itu lewat port 2, bukan port 1 gitu ya. Tapi ini hasil dengar-dengaran, hasil flooding. Ya, jadi basically di level MAC address itu caranya ngobrol itu flooding ya. Tapi flooding itu ya membanjiri jaringan kan, padahal kita tahu medium itu ngatur-ngatur diri ya supaya nggak collision. Ya, tapi kalau flooding terus saya terima data flooding tapi saya juga harus transmit lagi ke jaringan gitu ya. Terus lama-lama jaringan itu penuh dengan cepat. Kalau semua orang terima MAC address baru terus dia transmit lagi, terima baru terus transmit lagi gitu ya. Dan itu terjadi ya, dan jadi parah kalau ada loop. Ya misalnya ini ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, terus ini ada looping gitu ya. Jadi kan artinya si B2 nanti terima dari B1 bridge-nya, terus habis itu nanti dia transmit lagi ke jaringan lagi, terus banjir gitu jaringannya gitu ya. Makanya spanning tree algorithm ini itu sebenarnya menghindari banjir data di jaringan dengan memotong loop-nya. Gitu jadi sebenarnya. Pada kenyataannya transmisi data itu yang untuk mengupdate bridge-nya ini, alamatnya, tabel routing-nya, itu sifatnya memang flooding dari awal. Karena itu yang paling sederhana sih. Ya kalau si bridge-nya terima data baru, saya transmit lagi aja ke jaringan gitu. Supaya semua orang tahu ya alamatnya mesin-mesin yang ada di LAN ini apa aja yang nempel gitu ya kan. Nah, tapi kan kalau setiap kali saya transmit, saya terima baru, saya transmit. Terus di situ terima baru, dia transmit lagi gitu ya. Gitu-gitu terus ya banjir gitu ya. Dan kalau collision melulu di medium ya semua orang rugi ya. Jadi itu banjir yang semacam itu karena flooding algorithm itu harus dihindari ya. Makanya pakai spanning tree algorithm itu untuk motong loop-nya. Jadi basically karena tadi flooding dan saling bisa membaca alamat ya, sehingga bridge-bridge yang
nge-sense ya bahwa dia itu menyebabkan loop gitu ya. Karena ada root-nya, ada akar jaringannya, ada yang bukan. Nah, yang bukan root diputus sama dia. Ya supaya ya kalaupun mau ke misalnya ke B4, B2 ini bisa kok ada jalan lain begitu ya. Bisa lewat B1 terus lewat LAN 2 ke B4 gitu ya. Nah, jadi daripada dia punya berbagai jalan, kalau di level MAC address ya, kita nggak pingin redundancy yang semacam itu tuh. Karena nanti yang terjadi adalah di level data link nanti banjir terus collision. Tapi kalau di level IP address, kita mau ada redundancy. Ya, jadi kalau ada dua jalan atau lebih menuju kepada satu destinasi yang sama, nggak apa-apa, nggak akan dimatiin. Tapi si router ya, mesin yang pencari alamatnya itu yang di layer 3, dia harus mengembangkan satu metode atau kriteria untuk pilih jalan. Jadi kalau ada jalan itu banyak ya, dia harus bisa pilih jalan mana yang paling untung buat dia. Jalan mana yang cost-nya paling rendah. Ya, dan cost-nya bisa didefinisikan macam-macam ya, bisa didefinisikan bandwidth, delay, atau jumlah hop, jumlah lompatan gitu ya. Tapi yang penting kalau ada banyak jalan, si router itu bisa pilih yang paling untung. Gitu ya. Nah, di level data link layer, di level MAC address, nggak ada mekanisme kayak gitu. Semua orang pokoknya transmit aja ya, terus flooding ya. Sehingga harus dijaga supaya koneksi antara setiap bridge itu cuma ada satu aja, jangan lebih dari satu terus looping gitu. Ya. Itu sih problemnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan atau komentar? Bisa dipahami, Pak. Oke. Nah, itu di lecture notes di bagian terakhir ada sedikit bagian ini ya. Ini Garcia ini cuma menggambarkan bahwa secara fisik ya, bridge itu kalau Pak Austin ke kampus gitu, terus lihat di tembok atau di ruangan tertentu yang berisi peralatan network, itu biasanya ada rack, terus ada bridge isinya port banyak gitu ya, dan semua komputer yang ada di lantai itu ditarik pakai kabel Ethernet, dikonekin ke situ ya, ke bridge di lantai itu gitu ya. Nah, tapi bridge yang cerdas zaman sekarang ya, switch, itu bisa bikin pengelompokan LAN walaupun di mesin yang sama, di kotak yang sama, dia bisa kelompokin LAN itu berbeda gitu ya. Misalnya ada jadi ini cabling hardware-nya sih kayak begini ya, masuk ke port 1, masuk ke port 2 dan seterusnya, dan connect ke benda yang sama. Tapi antara setiap port ini bisa dikelompokin ya, misalnya ini dari S3, S2, S1 ini dikelompokin jadi virtual LAN 1. Ya, lalu S6, S5, S4 jadi virtual LAN 2 gitu ya. Jadi seolah-olah yang S4, S5, S6 ini memang connect ke kabel yang sama, tapi nggak connect ke virtual LAN yang lain. Gitu ya. Dan itu diatur virtual oleh kotaknya ini. Ya, jadi kalau zaman dulu memang bridge-nya kayak hardware doang, terus kalau mau misahin LAN, ya memang harus lewat bridge yang berbeda gitu ya. Zaman sekarang di bridge-nya setiap portnya itu bisa di-label sehingga komputernya walaupun secara hardware connect ke yang sama, tapi bisa dikelompok-kelompokin lain seolah-olah terpisah. Ya, jadi terus ada basically dua cara ya melakukan virtual LAN itu, bisa berdasarkan port pada bridge ya. Portnya itu yang mengingat pengelompokannya port yang mana jadi satu virtual LAN, atau bisa pada frame datanya yang di tagging. Ya, jadi di frame datanya dikasih penandaan khusus ya, dia masuk ke virtual LAN yang mana. Jadi ada virtual LAN ID-nya di samping MAC address di dalam datanya gitu ya. Nah, jadi dengan cara demikian pengelompokan device yang ada di satu lokasi itu bisa dilakukannya secara logika virtual, bukan secara hardware begitu aja. Ya, jadi bisa lebih gampang sih. Kalau saya tiba-tiba mau pindahin komputernya ini, mau connect ke virtual LAN yang lain, saya nggak usah
copot kabelnya, terus colokin ke bridge yang lain gitu ya. Saya bisa rubah setting virtualannya aja gitu. Ya. Berarti Oke. yang secara virtual dengan pengkodaan dari portnya, kalau misalnya yang apa? Kalau misalnya yang LAN beneran yang tadi lambangnya apa? Lingkaran biru itu berarti secara hardware-nya ya Pak, benar gitu ya. Yang lingkaran biru itu, Kalau yang virtual kan pink ya. oh iya iya iya, Ah, yang ini yang physical ya. ya physical berarti ya, yang hardware. Heeh. Iya, jadi antara yang virtual sama yang physical basically bisa bisa dipisah ya, karena yang physical ini maksudnya adalah ini Apa? tuh di lantai yang berbeda ya. Oh Jadi iya. ini garis ini floor n plus satu, lalu ini floor n, terus ini floor n min satu. Ya, jadi kalau kalau di gedung ada komputer yang di lantainya berbeda, tapi misalnya, oh fakultas ini ada 3 lantai ya, tapi di 3 lantai yang sama ada fakultas yang lain. Terus saya mau kelompokin komputer saya, oh ini punyanya fakultas A, terus yang lain ini secara virtual punyanya fakultas B, padahal dia di lantai yang berbeda ya. Secara fisik cablingnya itu harusnya nyampur begitu ya. Tapi kan saya mau ini komputer punya fakultas tertentu gitu ya. Secara alamat juga begitu. Nah, jadi bisa dibuat virtualannya. Oke, Pak, jelas Pak. Oke. Saya rasa sih dari lecture notes cukup ya. Cuman tentu kalau Pak Austin baca buku Garcianya banyak sekali detail yang lebih banyak di situ ya. Kalau untuk ujian lisan sih yang penting mekanisme, logika, cara kerja algoritma itu kalau bisa ditangkap, bisa dijelaskan sih udah cukup sih. Saya kalau nggak ngerti dari lecture note, saya buka Garcia-nya sih Pak. Iya, yeah, kalau Garcia kan Garcia penjelasannya lebih panjang ya. Walaupun lecture notes sih udah juga cukup apa ya. ngambil dari Garcia dan berusaha supaya nanti kalau baca Garcia lagi terus ya jadi lebih jelas sih. Nah, ini pertanyaannya, mana yang lebih baik, CSMA CD atau CSMA CA? Kalau itu sesuai, kalau misalnya wire, ya artinya CSMA CD mungkin lebih baik Pak. Tapi kalau misalnya terlalu jauh jarak antara station kan kita harus pakai CSMA CA Pak. Iya, basically di wire nggak ada yang pakai CSMA CA sih, karena tampaknya kalau bisa collision detection terus ini ya melakukan jamming supaya semua diam, itu lebih menghemat bandwidth daripada kalau CA. Jadi versi yang CA itu sebenarnya karena kelemahan di wireless nggak bisa menerapkan CD, terpaksa harus menerapkan CA gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyanya polos, yang mana yang lebih baik, CSMA CD atau CSMA CA? CSMA CD lebih baik. Cuman masalahnya di wireless nggak bisa. Gitu sih. Nah, terus apakah throughput CSMA CD cenderung lebih besar dari CSMA CA? Kalau di kabel iya ya. Kalau dipaksain di wireless CSMA CD jadi berantakan sih. Karena nggak bisa juga ini ya sensing collision pada saat transmit gitu. Terus sama itu kan Pak, kalau misalnya terlalu jauh, tadi Bapak bilang kan apa dia collision detection-nya kan dia makin makin delay Pak. Betul. Eh, itu kan di kabel juga terjadi ya sebenarnya ya. Artinya kalau misalnya eh, ya katakanlah satu lantai itu mungkin panjang kabel itu 100-200 meter ya. Kalau kita paksa ngebelit sampai 500 meter, kita harus expect bahwa seluruh throughput di LAN itu akan turun. Gitu ya. Di kabel juga terjadi ya. Nah, tapi kalau di wireless Oh ya Pak, gangguan lagi Pak ya. Itu masih mute. ya sorry. Saya nggak stabil banget nih kayaknya jaringannya hari ini. Nah, Kenapa Pak? kalau kalau ya ini masih nggak stabil nih jaringan saya. Udah kedengeran ya. Iya Pak, udah Pak, udah jelas Pak. Kalau jarak itu jauh, performa itu menurun baik di kabel maupun di wireless terjadi ya. Jadi kalau di gedung terus kalau spek kabelnya mungkin sampai 100-200 meter aja dipaksa jadi 500 meter,
ya bisa ya, tapi udah pasti total throughput di LAN itu nanti akan suffer ya, akan menurun ya, karena CCMA-CD-nya jadi terkena propagation delay yang gede, terus menurun ya throughputnya. Nah kalau di wireless masalahnya tuh bukannya apa? Bukannya propagation delay di kabel ya, kabel itu kan sebenarnya terlindungi dengan cukup baik ya. Jadi dia jangkauannya bisa jauh. Cuman delay-nya itu nanti yang mengganggu CCMA-CD-nya. Kalau di wireless, basically WiFi itu kalau udah di atas 100 meteran udah susah koneksinya. Ya, jadi nggak bisa di stretch gimana gitu ya. Dari segi medium dia memang ada keterbatasan fisik langsung gitu. Dan kalau dipaksain ya itu ya, problem-problem kayak hidden station problem itu jadi lebih parah gitu ya. Jadi sih eh, apa persoalan jarak itu makin jauh memang jadi problem. Terus kalau di wireless keterbatasan jarak itu syarat keras ya. Nggak bisa diulur-ulur seenaknya kayak kalau kalau di kabel ya. Kalau di kabel ya udah kita panjangin dikit lagi nggak apa-apa. Ya iya sih. Tapi ntar kalau LAN-nya jadi lebih lambat jangan heran gitu. Ya gitu sih Pak, kurang Kalau lebih. makin jauh emang dua-duanya pasti ya makin jelek. Iya, iya. Jadi jangan ya kan maksudnya jangan cuma berpikir yang penting kabelnya nyampe ya nggak cuma itu gitu ya karena kan ada mekanisme medium access controlnya gitu yang harus kerja dengan apa kriteria tertentu gitu. Oke mungkin cukup ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Mungkin udah lebih seru karena udah lewat chapter 6, nanti kita masuk chapter 7 itu mulai mekanisme routing untuk bisa memahami nanti apa TCP/IP seperti apa sih. Jadi metode-metode routing tuh di layer 3 chapter 7 nanti materi buat minggu depan ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, selamat Terima istirahat kasih, sampai Pak ketemu minggu Ihan. depan.